Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya anak-anakku di mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Sebelumnya kalian juga ada mata pelajaran pemrograman berorientasi objek ya. Jadi kedua mata pelajaran ini yang diajarkan di kelas 11 itu hampir mirip, di mana di pemodelan perangkat lunak ini kita akan membicarakan tentang model atau teknik pembuatan sebuah program. Sementara di pemrograman berorientasi objek itu kita langsung aplikasi untuk pembuatan program itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Di kesempatan hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu memahami konsep pemodelan berorientasi objek dan mempresentasikan konsep pemodelan berorientasi objek. Jadi tujuan pembelajaran kita di kesempatan hari ini yaitu kita fokuskan di dua tujuan ini saja. Diharapkan adik-adik dapat menjelaskan konsep dan dapat menganalisis tujuan dari pemodelan berorientasi objek. Oke, kita lanjut ya. Adapun materi di kesempatan hari ini yaitu tentang konsep pemodelan berorientasi objek. Jadi di awal pertemuan ini kita akan membahas konsepnya dulu ya anak-anakku. Oke, kita lanjut ya. Pengertian pemodelan berorientasi objek. Nah, apa itu pemodelan berorientasi objek? Yaitu suatu sistem yang dibangun dengan membungkus atau enkapsulasi komponen-komponen menjadi satu kelompok data dan fungsi, di mana setiap komponen dalam sistem tersebut dapat mewarisi atribut, sifat, dan komponen lainnya, serta dapat berinteraksi satu sama lain. Oke, jadi si pemodelan berorientasi objek itu merupakan teknik ya, sebuah teknik dalam membuat suatu program dengan terlebih dahulu membagi program tersebut menjadi beberapa objek. Kemudian beberapa objek itu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam sebuah sistem. Untuk lebih jelasnya, adik-adikku sekalian perhatikan contoh berikut ya. Oke, ada di hadapan kalian adalah sebuah sepeda ya. Kamu pasti pernah melihat sepeda. Nah, sepeda merupakan sebuah objek dalam kehidupan nyata ya. Nah, sepeda terdiri dari beberapa objek seperti roda, rem, pedal, setir, jok, dan sebagainya. Nah, sepeda sebagai objek merupakan gabungan dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Nah, maksudnya seperti ini. Si roda, jok, setir, dan pedal ini merupakan komponen-komponen dari sepeda. Nah, jika komponen-komponen tersebut saling berhubungan, maka sepeda ini bisa jalan. Nah, kalau misalkan salah satu komponen ini tidak ada, misalkan tidak ada roda yang satunya ini, nah otomatis sepeda ini kan tidak bisa jalan toh. Nah, begitu juga dengan sebuah program. Nah, program yang akan kita buat di pemrograman berorientasi objek itu adalah sebuah program besar. Nah, program besar ini bisa kita pisah menjadi beberapa objek dalam bahasa pemrograman, sehingga beberapa objek tersebut itu bisa saling berkomunikasi atau saling mengirim pesan antar objek, sehingga program tersebut bisa jalan. Jadi seperti itu ya anak-anakku, sudah dicontohkan atau diibaratkan dalam sebuah contoh yang dekat dengan kalian, yaitu sepeda yang memiliki beberapa komponen, di mana komponen itu bisa saling berhubungan sehingga sepeda ini bisa jalan atau bisa kita gunakan. Nah, jadi seperti itu ya tatanan dari pemrograman berorientasi objek. Oke, kita lanjut.
Nah, yang kedua, kita akan membahas pengertian objek, kelas, dan metode. Nah, untuk objek ini saya rasa itu sudah kita bahas di mapel pemrograman berorientasi objek ya. Tapi tidak ada salahnya kita bahas kembali di sini. Yaitu objek merupakan sebuah benda atau sesuatu hal yang memiliki state dan behavior. Nah, contoh dari objek, misalkan objek mobil memiliki state, warna, model, tahun pembuatan, dan lain-lain. Dan memiliki behavior, yaitu dapat berjalan dan bisa mogok. Nah, itu kan pernah kita bahas di mapel pemrograman berorientasi objek. Nah, yang berikut tentang kelas. Kelas merupakan kumpulan objek-objek dengan karakteristik yang sama. Contoh, objek mobil, motor, sepeda, dan lain-lain adalah kelas alat transportasi. Misalkan ada objek singa, harimau, serigala adalah kelas binatang buas. Jadi seperti itu ya. Jadi kumpulan dari objek-objek yang sejenis, itulah yang disebut dengan kelas. Jadi kalau misalkan ada singa, harimau, dan mobil, itu tidak bisa dibuat dalam satu kelas karena mereka berbeda karakteristiknya ya. Jadi yang dibuat dalam satu kelas itu hanyalah objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama. Oke, lanjut. Sekarang pengertian dari metode. Nah, metode ini digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang. Metode didefinisikan di dalam kelas dan dipanggil melalui objek. Nah, untuk metode ini contoh praktikumnya nanti di pemrograman berorientasi objek ya. Itu kita akan bahas nanti tersendiri cara membuat metode di bahasa pemrograman Java. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu fungsi pemodelan berorientasi objek. Nah, fungsi dari pemodelan berorientasi objek ini ada 3. Yang pertama, memudahkan pembangunan suatu program. Nah, kemudahan yang terjadi karena adanya pemecahan program ke dalam beberapa objek. Nah, di dalam membangun suatu program dikatakan mudah karena program tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa objek. Nah, kalau misalkan membangun sebuah program kemudian tidak dipecah-pecah ke dalam beberapa objek, maka akan terjadi simpang siur dan tidak akan terarah. Nah, kalau misalkan kita bagi menjadi beberapa objek, secara otomatis pembuatan suatu program itu akan terstruktur. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, memudahkan maintenance dan pengembangan sebuah sistem. Nah, kemudahan maintenance ini dapat kita rasakan misalkan dalam sebuah program terdapat error pada objek tertentu. Nah, yang akan dieksekusi atau akan diperbaiki hanyalah objek yang kena error itu. Objek yang lain tidak akan tereksekusi atau tidak akan mengganggu objek yang lain, sistem yang ada di dalam objek yang lain. Nah, jadi itu kemudahan maintenance ya. Karena pembuatan program itu dipisah-pisah menjadi beberapa objek, maka jika terjadi di satu objek tidak akan mempengaruhi objek yang lain. Oke, yang berikut fungsinya yaitu struktur coding menjadi terstruktur dan rapi. Itu jelas ya anak-anakku. Struktur coding akan tertata rapi karena adanya pembagian program ke dalam beberapa objek tadi. Nah, jadi pembagian objek ini memang sangat memudahkan dalam pembuatan suatu program, terutama dalam pembuatan coding atau listing program, maintenance, dan pengembangan sebuah sistem. Oke, jadi itu ya anak-anakku sekalian, 3 poin penting yang adik-adikku bisa pelajari hari ini. Semoga adik-adikku sekalian paham. Oke, sekarang kita tiba di kesimpulan.
Jadi di kesimpulan ini ada 4 poin penting saja yang harus adik-adikku ingat, bahwa yang pertama yaitu pemodelan berorientasi objek merupakan teknik, ya, dia adalah sebuah teknik dari pembuatan sebuah program dengan memecah menjadi beberapa objek. Yang kedua yaitu objek merupakan sebuah benda yang memiliki state dan behavior. Yang ketiga, kelas adalah kumpulan dari objek-objek dengan karakteristik yang sama. 4, metode merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh objek. Dan yang terakhir adalah fungsi pemodelan berorientasi objek, yaitu bisa memudahkan pembangunan suatu program, memudahkan maintenance, dan struktur coding menjadi rapi. Oke ya, materi kita sangat singkat, padat, dan saya rasa sangat jelas juga untuk adik-adikku sekalian. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.